Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Marilah saat ini kita bersaat teduh sejenak, menaikkan syukur kita ke hadapan Tuhan. Sebab hanya Engkau Tuhan yang penuh kasih dan sayang dari setiap kami Bapa. Kau tempat penghiburan, Kau sumber kekuatan untuk setiap kami Bapa. Dan kami mau naikkan syukur kami ke hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber ku cari wajah-Mu Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar
sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari menyembah Dia, mari memuji namanya, mari meninggikan Dia Raja segala raja, Dia Tuhan segala Tuhan, Allah yang perkasa, Allah yang mulia. Hormat bagimu Yesus, pujian bagi Dia Raja, pujian bagi Allah yang perkasa. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, ku memujimu Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, Kau sungguh mengerti setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, untuk kasih-Mu yang tak pernah terbatas dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang sungguh luar biasa dan dahsyat untuk setiap kami Bapa. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda kebenaran akan firman-Mu. Berkati beliau yang menyampaikan kebenaran akan firman-Mu Bapa. Kau beri hikmat, Kau urapi beliau Bapa. Kau juga berkati setiap kami Tuhan, para pendengar sabda kebenaran akan firman-Mu Bapa. Kau berkati setiap kami Bapa, sucikan kuduskan setiap kami Bapa, supaya setiap benih yang ditabur dapat berakar dan juga bahkan berbuah lebat bagi kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, ajari setiap kami Tuhan untuk menjadi murid-Mu yang terus setia dan mau belajar akan kebenaran akan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, demi dan di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya di dalam doa pagi. Bapak Ibu Saudara, tema bulan ini adalah tentang restorasi hidup yang dipimpin oleh Roh. Coba kita baca di dalam Galatia 5 pasal yang ke-25. Gereja mengambil ayat yaitu di dalam Galatia 5 pasal yang ke-25. Saya bacakan buat kita semua. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita juga dipimpin oleh Roh. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Ketika kita menyadari bahwa jikalau hidup kita dipimpin Roh, kita pasti akan mengalami yang namanya restorasi di dalam kehidupan kita. Pertanyaan adalah, siapa yang memimpin hidup kita? Siapa yang kita jadikan pemimpin di dalam kehidupan kita? Kalau kita belajar dengan bangsa Israel, di mana dia dipimpin oleh Tuhan di dalam perjalanannya menuju ke tanah perjanjian. Kalau kita membaca di dalam Keluaran 13 ayatnya yang ke-7 sampai ke-22. Ketika kita membaca di dalam Keluaran 13 ayat yang ke-17 sampai 22, perikop di atas atau ayat itu bercerita tentang Allah menuntun umatnya. Tetapi yang saya ambil hanya di dalam ayat 21. Coba kita baca di dalam Keluaran pasal 13 ayat yang ke-21. Keluaran pasal 13 ayat yang ke-21, saya bacakan buat kita semua. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Saya bacakan sekali lagi. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka,
sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Nah, ketika bangsa Israel menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, meminta Tuhan menuntun dalam kehidupannya, Tuhan menjamin hidupnya. Ketika siang hari dikasih tiang awan sama Tuhan, ketika malam ada tiang api yang menerangi, sehingga tidak ada yang namanya kegelapan. Mereka boleh berjalan dengan baik dan luar biasa. Mungkin kita berkata, itu kan dulu waktu Tuhan masih ada, waktu Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan bangsa Israel. Tetapi sekarang kita hidup menjalaninya dengan sendiri. Nah, tetapi Tuhan berkata dan Tuhan berjanji, Tuhan tidak meninggalkan kita. Ketika Tuhan naik ke surga, Dia mengirim yang namanya Roh Kudus. Yang Roh Kudus adalah yang menuntun hidup kita. Di dalam Galatia dikatakan bahwa jikalau hidup kita dituntun oleh Roh, maka hidup kita juga akan dipenuhi dengan Roh. Jadi ketika kita melangkahkan hidup kita, menyerahkan hidup kita, mengisi hidup kita dengan Roh Kudus, langkah kaki kita akan dituntun. Restorasi hidup yang dipimpin oleh Roh itu akan terjadi dalam kehidupan kita semua. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. Di dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saya baca sekali lagi, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kalau kita baca ini tadi ayat, Tuhan berjanji Dia tidak meninggalkan kita, tetapi Tuhan berjanji memberikan Roh Kudus, menurunkan Roh Kudus untuk menjadi penuntun langkah hidup kita. Dia mengajarkan sesuatu kepadamu. Nah, luar biasanya, Roh Kudus bisa mengajarkan kita, menuntun kita, mengingatkan kita, sehingga kita bisa berjalan, kita bisa mengalami yang namanya restorasi hidup yang dipimpin oleh Roh. Ketika Roh Kudus boleh menuntun hidup kita, saya percaya kehidupan kita akan luar biasa. Jadi Tuhan kasih Roh Kudus untuk menjadi penghibur. Tuhan yang bertanggung jawab kok. Tidak akan dibiarkan hidup kita itu sak-sae. Selama ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, setiap langkah hidup kita, setiap perubahan hidup kita akan mengalami yang namanya restorasi hidup yang dipimpin oleh Roh. Bagaimana kita bisa mengalami yang namanya restorasi hidup yang dipimpin oleh Roh? Yaitu kita harus membiarkan atau mengizinkan Roh Kudus hidup di dalam kehidupan kita. Di dalam aspek kehidupan kita, Roh Kudus yang memimpin dan menuntun langkah kita. Berapa banyak orang-orang yang hidupnya dipimpin bukan oleh Roh Kudus, dan dia tidak bisa mengalami yang namanya restorasi hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika engkau mengalami yang namanya restorasi yang dipimpin oleh Roh Kudus, setiap kehidupanmu engkau akan melibatkan Roh Kudus. Setiap engkau mempunyai pergumulan, setiap engkau mempunyai permasalahan, engkau akan bertanya kepada Roh Kudus, apa yang harus aku perbuat? Engkau akan berdoa, engkau akan meminta kepada Tuhan tuntunannya. Karena hidup kita dipimpin oleh Roh. Kalau hidup kita tidak dipimpin oleh Roh, kita akan mengandalkan pikiran kita akan mengandalkan kemampuan kita akan lebih percaya kepada orang lain daripada kita percaya kepada Roh Kudus. Ada salah satu ilustrasi yang mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mendengar dari pengkhotbah, tetapi saya suka ilustrasi ini. Ada satu pelajaran yang luar biasa yang bisa kita ambil. Suatu hari ada seorang peternak sapi. Dia karena
Dia sudah ditinggal istrinya, dia dikasih kenangan sesuatu yaitu jam tangan. Ketika dia membersihkan kandang yang begitu luas, dia membersihkan, dia berjalan dari kandang satu ke kandang yang lain, dari kandang satu ke kandang yang lain. Sampai dia lupa. Ketika dia selesai mengerjakan semuanya itu, petani sapi ini pulang ke rumah. Dia membersihkan tubuhnya, membersihkan badannya, dia mau beristirahat. Ketika dia membersihkan tubuhnya, ketika dia mau beristirahat, dia teringat, loh, aku tadi bawa jam tangan yang pemberian dari almarhum istriku. Aku taruh di mana ya? Dia mencoba mencari di rumahnya, tidak ada. Oh ya, teringat. Dia tadi habis dari kandang sapinya. Lalu dia kembali ke kandang itu. Dan dia mencari. Tetapi arloji itu tidak dia dapat. Dia mencari kemanapun dia cari tidak dapat. Nah, sampai suatu saat dia putus asa. Wah, wis. Sudahlah, biarkan hilang. Bela arloji ini hilang. Saya tidak akan cari lagi. Dan dia keluar dari kandang dengan wajah yang begitu sedih. Dengan wajah yang begitu tidak sukacita. Akhirnya dia keluar dari kandang sapi yang dia miliki. Dia ketemu dengan segerombolan anak-anak kecil. Dan dia memberikan suatu yang namanya siapa yang bisa mencarikan arlojinya, dia akan mendapatkan hadiah. Dan membuat sesuatu sayembara di mana anak-anak ini diminta untuk mencari arloji. Akhirnya anak-anak ini lari ke dalam kandang semua. Dengan dia mencari kemana-mana dan anak-anak ini lari. Semua anak-anak mencari sampai akhirnya setelah beberapa jam anak-anak ini keluar. Dan ketika keluar mereka tidak membawa apa-apa. Mereka tidak menerima arloji itu. Mereka tidak mendapatkan arloji yang hilang itu. Nah, ketika petani sapi ini berputus asa, ya sudah kalau begitu. Kalau tidak ada yang dapat menemukannya, sudah. Saya mau pulang aja. Saya mau istirahat aja. Tetapi ada satu anak kecil yang temannya yang lain pada pulang. Anak kecil ini berkata kepada petani sapi ini, dia ngomong, Pak Bapak, boleh enggak saya sekali lagi mencari arlojinya Bapak? Wong Bapak petani ini berkata, wong teman-temanmu yang banyak aja enggak bisa, apalagi kamu cuma sendiri. Tetapi anak ini meyakinkan petani sapi ini, saya coba dulu, kalau tidak saya akan pulang Pak. Oke. Petani sapi ini bilang, enggak apa-apa, cari aja. Akhirnya anak kecil ini masuk ke dalam kandang. Dan tidak butuh berapa lama, anak kecil ini keluar dan membawa arloji itu. Dia bilang, Pak, ini benar enggak arloji yang Bapak cari? Petani sapi bilang, oh iya benar, ini arloji dari almarhum istri saya. Saya cari. Terus petani ini heran, bagaimana cara anak ini mencari arloji itu sehingga dapat. Dia berkata, bagaimana cara kamu menemukan arloji ini, Nak? Anak kecil ini berkata, apa yang saya lakukan hanyalah duduk dan diam. Dan saya mendengarkan dari suara arloji itu. Ketika saya mendengarkan suara arloji itu, oh, dia ada di sana. Saya mencari ke sana dan ternyata saya mendapatkan arloji itu dan saya bawa pulang. Nah, pertanyaan, apa yang dapat kita ambil dari ilustrasi ini? Terkadang kita sama dengan petani sapi ini. Ketika kita menghadapi masalah, ketika menghadapi hal yang tidak benar, ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan, kita mencoba mencari, kita sering terlalu sibuk mencoba dan menghadapi dengan kekuatan kita sendiri. Kita belajar mencari dengan apa yang kemampuan yang kita miliki. Tetapi kita lupa, seperti apa yang dikatakan anak kecil, kita harus duduk diam dan mendengarkan suara Tuhan. Berapa banyak di antara kita seperti petani sapi ini,
Ketika kita menghadapi perekonomian kita yang saat ini mungkin tidak bisa kita miliki, kita mencari bagaimana kita berusaha dengan akal budi kita berusaha mendapatkan uang itu dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi kita lupa kalau kita duduk diam dan mencari Tuhan. Dikatakan di Galatia 5 pasal ke-25 tadi bahwa orang yang hidup oleh roh, maka ketika dia mengalami masalah akan berdoa mencari Tuhan, dan Roh Kudus itu akan menuntun langkah kita. Janji Tuhan di dalam firman Tuhan tadi di dalam Yohanes 26 dikatakan dia akan memberikan penghibur. Roh Kudus itu bukan hanya penghibur, dia mengajarkan sesuatu kepadamu. Jika hidupmu ada Roh Kudus, jika engkau mengalami dengan masalah-masalah, ketika hidupmu ada Roh Kudus, ketika engkau berdoa dan engkau mencari Tuhan, Roh Kudus akan menuntun hidupmu. Roh Kudus akan menuntun kemana engkau akan melangkah. Jadi ketika kita mengambil Roh Kudus sebagai penolong hidup kita, maka restorasi hidup yang dipimpin oleh Roh itu akan terjadi. Jangan pernah takut Bapak Saudara mengambil Roh Kudus sebagai pegangan dalam kehidupan kita. Karena berdoa, ketika kita hidup kita ada Roh Kudus. Ketika kita berdoa, Roh Kudus yang akan menuntun kita. Menuntun setiap pemikiran kita, menuntun setiap hati kita untuk berjumpa dengan Tuhan, sehingga kita mampu yang namanya menghadapi masalah demi masalah yang kita miliki. Mari, ayo, ketika engkau mengalami yang namanya masalah pergumulan hidupmu, coba kita duduk, kita diam, kita dengar suara Tuhan, kita berdoa. Dan kita akan mengalami yang namanya restorasi hidup yang dipimpin oleh Roh. Jadi kesimpulan semuanya dari ini bahwa ketika hidup kita dipimpin oleh Roh, maka kita akan mengalami perubahan hidup yang dipimpin oleh Roh. Kita tidak akan hidup lagi dengan pemikiran kita, dengan kekuatan kita, tetapi kita akan dipimpin oleh Roh. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari ayo kita bangun hidup kita bangun selalu dengan Roh Kudus. Ketika kita masuk di dalam pergumulan, apapun itu pergumulan yang kita alami, apapun masalah yang kita alami saat ini, ingat, milikilah hidupmu. Jikalau Roh itu harus hidup di dalam kehidupan kita, maka restorasi hidup yang dipimpin Roh itu akan kita miliki. Kita mampu dan kita sanggup menghadapi segala sesuatunya. Kita percaya bahwa Roh Kudus akan selalu menuntun langkah kaki kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.